Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Baiklah, anak-anakku sekalian, yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa belajar tatap muka pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat berbingkai salam tetap kita curahkan atau kita junjungkan kepada Nabi suri kaula dan kita sepanjang masa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallahul azim. Nah, kita sudah dengar pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kewiraan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kewiraan itu apa? Belum ya? Nah, jadi pewira itu berarti berani atau pahlawan. Nah, maksudnya gimana? Berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Kemudian kewiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. Maksudnya sikap pewira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara serangan musuh. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan upaya sungguh-sungguh, kemudian Rasulullah SAW berhasil membina masyarakat Madinah dari serangan musuh. Kemudian kehidupan masyarakat semakin baik. Kemudian Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Nah, ketika itu menghadapi rencana dari serangan musuh, kemudian Rasulullah SAW itu segera menyiapkan pasukan yang gagah dan berani dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dapat menghalangi serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan contoh kewiraan dalam membela negara. Kewiraan adalah berani atau pahlawan. Nah, sikap Rasulullah SAW ini adalah sikap berani dan pahlawan. Itulah yang dimaksud dengan kewiraan. Next. Nah, yang pertama itu kewiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak sekalian, perang Badar adalah perang yang paling besar yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya untuk melawan musuh. Dan perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kemudian pasukan Rasulullah SAW itu menghadapi musuh dengan gagah dan berani, dan kemudian mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka dibanding 1 dan 3.
Nah, jadi perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin berkat kegigihan dan gentar melawan kaum Quraisy dalam perang Badar ini. Kemudian yang kedua, mengapa disebut perang Badar? Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan pada 18 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah, dan beberapa kekuatan pasukan muslim. Kaum muslimin hanya berjumlah 340 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Sementara itu, kaum muslimin dengan senjata seadanya. Next. Bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam perang Badar? Strategi Rasulullah SAW itu dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Maksudnya, penampungan air sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang Khalid Quraisy bernama Aswad bin Asad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad untuk dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aswad pun tewas. Sekali lagi, bagaimana strategi Rasulullah SAW itu dalam perang Badar? Strategi Rasulullah SAW dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampung air. Maksudnya, Rasulullah itu mempersiapkan menguasai penampungan air itu, kemudian penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Kemudian usaha yang dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Aswad itu pun tewas. Kemudian bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Nah, usaha kaum muslimin dan muslimah itu untuk memenangkan perang Badar itu, yang pertama itu bermula dari perang tanding berubah menjadi perang massal. Nah, bermula dari perang tanding itu, yang pertama itu ada 3 khalifah dari kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan lain sebagainya. Nah, 3 khalifah ini bermula perang tanding melawan perang musuh. Antara 3 lawan 3 berarti 6. Nah, dalam perang tanding ini pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Qutbah, Sa'id bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Qutbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ketiga orang Quraisy mati terbunuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tanding itu. Next. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Untuk tugas minggu depan, kalian silakan meresum atau mencari informasi tentang kewirausahaan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Kemudian sudah kalian resum, kalian presentasikan di depan dan bersama teman-teman kalian. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, sudah Bapak bagikan kelompok, kalian harus presentasi dari kelompok 1 sampai 5. Mungkin itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila Bapak dapat kesalahan atau kesalahan sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sadaqallahul azim. Nah, kita sudah dengar pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kewiraan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kewiraan itu apa? Belum. Belum ya. Nah, jadi pewira itu berarti berani atau pahlawan. Nah, maksudnya gimana? Berani untuk berbuat kebaikan
membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Kemudian kepewairaan berarti keberanian atau kepahlawanan. Maksudnya sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara serangan musuh. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan upaya sungguh-sungguh, kemudian Rasulullah SAW berhasil membina masyarakat Madinah dari serangan musuh. Kemudian kehidupan masyarakat semakin baik. Kemudian Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Nah, ketika itu menghadapi rencana dari serangan musuh, kemudian Rasulullah SAW itu segera menyiapkan pasukan yang gagah dan berani dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dapat menghalangi serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan contoh kepewairaan dalam membela negara. Kepewairaan adalah berani atau pahlawan. Nah, sikap Rasulullah SAW ini adalah sikap berani dan pahlawan. Itulah yang dimaksud dengan kepewairaan. Next. Nah, yang pertama itu kepewairaan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak sekalian, perang Badar adalah perang yang paling besar yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya untuk melawan musuh, dan perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kemudian pasukan Rasulullah SAW itu menghadapi musuh dengan gagah dan berani, dan kemudian mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka dibanding 1 dan 3. Nah, jadi perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin berkat kegigihan dan gentar melawan kaum Quraisy dalam perang Badar ini. Kemudian yang kedua, mengapa disebut perang Badar? Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan pada 18 Januari 633 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah, dan beberapa kekuatan pasukan muslim. Kaum muslimin hanya berjumlah 340 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Sementara itu kaum muslimin dengan senjata seadanya. Next. Bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam perang Badar? Strategi Rasulullah SAW itu dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Maksudnya, penampungan air sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang Khalid Quraisy bernama Aswad bin Asad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad untuk dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aswad pun tewas. Sekali lagi, bagaimana strategi Rasulullah SAW itu dalam perang Badar? Strategi Rasulullah SAW dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampung air. Maksudnya Rasulullah itu mempersiapkan menguasai penampungan air itu. Kemudian penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Kemudian usaha yang dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Aswad itu pun tewas. Kemudian bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Nah, usaha kaum muslimin dan muslimah itu untuk memenangkan perang Badar itu, yang pertama itu bermula dari perang tanding berubah menjadi perang massal. Nah, bermula dari perang tanding itu, yang pertama itu ada 3 khalifah dari kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan lain sebagainya. Nah, 3 khalifah ini bermula perang tanding melawan perang musuh. Antara 3 lawan 3 berarti 6. Nah, dalam perang tanding ini pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Qutbah, Sa'id bin Rabi'ah, dan
kemudian Walid bin Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ketiga orang Quraisy mati terbunuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berhasil memenangkan perang tadi itu. Next. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Untuk tugas minggu depan, kalian silakan meresum atau mencari informasi tentang kewirausahaan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Kemudian sudah kalian resum, kalian presentasikan di depan dan bersama teman-teman kalian. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, sudah Bapak bagikan kelompok, kalian harus presentasi dari kelompok 1 sampai 5. Mungkin itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila Bapak dapat kesalahan atau sekesalahan sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallahul azim. Nah, kita sudah dengar pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kewirausahaan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kewirausahaan itu apa? Belum. Belum ya. Nah, jadi pewira itu berarti berani atau pahlawan. Nah, maksudnya gimana? Berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Kemudian kewirausahaan berarti keberanian atau kepahlawanan. Maksudnya sikap pewira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara serangan musuh. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan upaya sungguh-sungguh, kemudian Rasulullah SAW berhasil membina masyarakat Madinah dari serangan musuh. Kemudian kehidupan masyarakat semakin baik. Kemudian Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Nah, ketika itu menghadapi rencana dari serangan musuh, kemudian Rasulullah SAW itu segera menyiapkan pasukan yang gagah dan berani dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dapat menghalangi serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan contoh kewirausahaan dalam membela negara. Kewirausahaan adalah berani atau pahlawan. Nah, sikap Rasulullah SAW ini adalah sikap berani dan pahlawan. Itulah yang dimaksud dengan kewirausahaan. Next. Nah, yang pertama itu kewirausahaan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak sekalian, perang Badar adalah perang yang paling besar yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya untuk melawan musuh. Dan perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kemudian pasukan Rasulullah SAW itu menghadapi musuh dengan gagah dan berani. Dan kemudian mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka dibanding 1 dan 3. Nah, jadi perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin berkat kegigihan dan gentar melawan kaum Quraisy dalam perang Badar ini. Kemudian yang kedua, mengapa disebut perang Badar? Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan pada 18 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar
sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah, dan beberapa kekuatan pasukan muslim. Kaum muslimin hanya berjumlah 340 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Sementara itu kaum muslimin dengan senjata seadanya. Next. Bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam perang Badar? Strategi Rasulullah SAW itu dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Maksudnya, penampungan air sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang Khalid Quraisy bernama Aswad bin Asad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad untuk dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aswad pun tewas. Sekali lagi, bagaimana strategi Rasulullah SAW itu dalam perang Badar? Strategi Rasulullah SAW dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampung air. Maksudnya, Rasulullah itu mempersiapkan menguasai penampungan air itu, kemudian penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Kemudian usaha yang dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Ashur itu pun tewas. Kemudian bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Nah, usaha kaum muslimin dan muslimah itu untuk memenangkan perang Badar itu, yang pertama itu bermula dari perang tanding berubah menjadi perang massal. Nah, bermula dari perang tanding itu, yang pertama itu ada 3 khalifah dari kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan lain sebagainya. Nah, 3 khalifah ini bermula perang tanding melawan perang musuh. Antara 3 lawan 3 berarti 6. Nah, dalam perang tanding ini pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Utbah, Sa'id bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ketiga orang Quraisy mati terbunuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tanding itu. Next. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Untuk tugas minggu depan, kalian silakan meresum atau mencari informasi tentang kewirausahaan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Kemudian sudah kalian resum, kalian presentasikan di depan dan bersama teman-teman kalian. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, sudah Bapak bagikan kelompok, kalian harus presentasi dari kelompok 1 sampai 5. Mungkin itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila Bapak dapat kesalahan atau kesalahan, inilah pertemuan kita pada siang hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan, kehilapan dalam perkataan, perbuatan maupun sikap, Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertemuan kita pada siang hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan, kehilapan dalam perkataan, perbuatan maupun sikap, Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.